Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk memberikan atau mengisi sedikit kultum yang insya Allah dengan tema 3 faidah dalam berpuasa, dilihat dari aspek agama, aspek sosial, dan aspek kesehatan. Ya, jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh bulan Ramadan yang sangat dinantikan, yakni bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah. Jadi puasa yang sudah diwajibkan pada bulan Ramadan itu bukan hanya puasa yang hanya menahan lapar dan haus. Jadi bukan, Ramadan pun juga bukan bulan yang sangat kosong seperti itu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan pada saat bulan Ramadan yang itu menghasilkan pahala yang akan kita investasikan di akhirat nanti. Jadi kalau ada orang sering berbicara pada saat bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan sunnah itu pahalanya menjadi wajib, dan kegiatan-kegiatan wajib itu dilipat gandakan. Bahkan di ayat Al-Quran, satu ayat Al-Quran itu sudah dilipatkan menjadi 10. Bagaimana kalau kita bisa membaca Al-Quran atau bisa satu kali khatam dan beberapa kali khatam ya. Alhamdulillah, di tahun ini kita bisa dipertemukan kembali untuk melaksanakan puasa dan mungkin kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya. Alhamdulillah. Salah satu faedah yang dapat kita raih dengan berpuasa adalah kita semua akan memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena dengan berpuasa Allah akan membalasnya secara langsung. Allah dikatakan dalam hadis qudsi itu, Allah berfirman, kullu amalin ibnu adama lahu illa siyam fahuwali wa ana ajzi bihi inna yatruku ta'amuhu wa syarabuhu min ajli. Yang artinya semua amal ibadah manusia itu adalah untukku kecuali puasa, karena puasa hanya untuk mohon maaf, salah. Semua amal ibadah manusia itu untuknya kecuali puasa ya, karena puasa hanya untukku, Allah berkata, dan akulah yang akan langsung membalasnya. Ia meninggalkan makan dan minumnya semata-mata untukku ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad. Berdasarkan dari hadis di atas, kita akan menyimpulkan bahwa puasa itu adalah ibadah yang sangat privat, yang hanya diketahui oleh Allah dan orang-orang yang menjalaninya semata. Karena itu puasa menjadi satu-satunya ibadah yang paling minim bercampur dengan salah satu sifat yang tidak terpuji, yaitu riya ya. Karena dimensi puasa adalah niat dalam hati dan gerakan anggota badan, bukan gerakan anggota badan sebagaimana ibadah yang lainnya seperti sholat, karena sholat itu ibadah yang sangat terlihat. Nah, selain menjadi ibadah privat antara manusia dengan Tuhannya, ibadah puasa juga memiliki beberapa faedah yang mungkin bisa dilihat dari beberapa aspek yang kita ketahui bersama, yakni yang pertama aspek secara sosial. Di sini dikatakan aspek secara sosial, orang yang berpuasa diajarkan arti sebuah persatuan dan kekompakan, bahwa
ajaran agama Islam itu mengajarkan kita ketika kita berpuasa itu sahur-sahur bersama di waktu yang sama dan berbuka di waktu yang sama pula. Nah, di situ ajaran agama mempersatukan kita untuk tetap bagaimana kita itu memberi makan atau mengasihi kepada yang di sekitar kita, yang mungkin di saat waktu yang sama itu sahur bersama itu ada orang-orang yang sedang susah payah untuk bisa mendapatkan makanan. Itu dilihat dari aspek sosial. Lalu dilihat dari aspek agama. Dari aspek agama kita bisa meningkatkan ketakwaan, ya, keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi ada 3 poin yang itu dilihat dari aspek agama, yakni keimanan, ketakwaan, dan kesabaran. Ini orang yang berpuasa itu takwanya insya Allah akan tambah, imannya juga akan tambah, dan yang paling penting adalah tambah sabarnya. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu selain dia menahan haus dan lapar, dia juga menahan hawa nafsunya. Ketika ada orang yang buat marah, lalu dia ingat kalau dia sedang berpuasa, maka dia akan tambah bersabar seperti itu. Lalu dilihat dari aspek kesehatan. Faedah dilihat dari aspek kesehatan diantaranya adalah memperbaiki sistem pencernaan yang ada di tubuh kita. Jadi mungkin bisa mengurangi berat badan kita ketika kita menjalankan puasa itu dengan mengatur waktu yang sebaik mungkin. Rasulullah bersabda dalam sabdanya, sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Jadi ketika kita berpuasa, tubuh kita akan mengatur kapan akan mencerna makanan, kapan akan diberikan makanan, kapan akan mengeluarkan makanan itu tadi. Nah, di situ dilihat dari secara kesehatan bahwa berpuasa itu akan meningkatkan kesehatan. Sepertinya kalau kita pernah dengar ketika ada seorang yang ingin dioperasi, maka dokter akan menganjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, dengan demikian Ramadan dengan kali ini banyak faedah-faedah yang akan kita dapat. Jadi mungkin tidak lama, sebentar lagi kita juga akan ditinggalkan oleh Ramadan. Maka dari itu di waktu yang mungkin tidak lama lagi kita harus lebih banyak untuk mendapatkan pahala di bulan yang suci ini, melipat gandakan pahala kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kesabaran kita, dan dengan Ramadan ini mungkin akan lebih menyehatkan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di Kultum Ramadan kali ini. Banyak salah kata dalam penyampaian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.